Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dalam hati. Amin. Kita muliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari kidung pujian Jangan Lelah. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 574 ayat 1 dan 2. Pujilah, pujilah Tuhanku, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan yang besar
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu dari hukum pertama sampai dengan hukum ke-10. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di air di bawah bumi, untuk disembah atau diikuti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingatlah dan uruskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan lakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengiringi rumah sesamamu. Jangan mengiringi istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau ibunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sungguh bersamanya tempat di perjamuan raya,
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur 86 ayat 1 sampai 11. Kita baca responsoria. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya padamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi setiap orang yang berseru kepadamu. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang kujadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepada aku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari ketabatan mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya persetujuan kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Marilah kita mendengarkan warta jemaat dalam satu minggu ini. Bagian pertama, warta umum jemaat HKBP Harapan Jaya. Bagian pertama, nama minggu. Hari ini Minggu tanggal 23 Juli 2023 adalah minggu ke-7 setelah Trinitatis, dengan topik minggu beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bagian kedua, pelayanan Pendeta Resort. Hari ini Minggu tanggal 23 Juli 2023, Pendeta Resort Bapak Pendeta Lubrin PSYH STH melayani di ibadah Minggu pagi di HKBP Kaliabang Perwira Resort Harapan Jaya. Ketiga, rapat majelis HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya. Pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023, pukul 12 WIB, setelah ibadah siang yang akan datang, gereja kita akan mengadakan rapat jemaat dalam rangka penetapan program kerja dan anggaran tahun 2024. Berhubung dengan rapat jemaat tersebut, maka gereja kita akan mengundang perwakilan jemaat dari setiap wilayah mewakili 2 orang. Dan pengurus-pengurus kategorial seksi, marilah kita doakan bersama agar rapat jemaat gereja kita dapat menetapkan program kerja dan anggaran tahun 2024 demi kemuliaan nama Tuhan dan kemajuan pelayanan gereja kita HKBP Harapan Jaya. Keempat, persembahan bulanan atau tahunan dan diakoni sosial. Melalui warta jemaat ini, gereja kita menghimbau keluarga jemaat dan perhalado dapat memberikan dengan sukacita, yaitu persembahan bulanan atau tahunan dan diakoni sosial gereja kita. Persembahan tersebut dapat kita sampaikan melalui transfer ke rekening HKBP Harapan Jaya. Kedua, melalui sintua wilayah masing-masing. Ketiga, atau ke sekretariat gereja atau bendahara gereja. Kiranya Tuhan semakin memberkati kehidupan kita semua. Kelima, pertanggungan wilayah. Di hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 20 WIB di wilayah Yerusalem, di rumah keluarga Situmorang Borsitorus, alamat Perum Harapan Jaya, Blok C nomor 18 3A. Di wilayah kanan, di rumah keluarga B Tambunan, Boru Butar-Butar, alamat Perum SBS, Jalan Gunung Tondano 3, Blok C 22 nomor 8. Di wilayah Galilea, di rumah keluarga L Simanjuntak, Boru Sinaga, alamat Perum Telaga Mas, Jalan Duta Mas 9, Blok BB 2 nomor 20.
Di wilayah Judea, di rumah keluarga Nyonya Sihombing Boru Raja Guguk. Alamat Jalan Pelangi 2 nomor 37 RT 01 RW 20. Di wilayah Sion, di rumah keluarga S. Manurung Boru Sirait. Alamat Kapling Harapan Kita Jalan Garuda 2 nomor 16. Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 20 WIB di wilayah Bethlehem, di rumah keluarga Nyonya Sitorus Sintua Aha M. Boru Tambun. Alamat Kafling Al-Ikhlas 5 nomor 12 RT 6 RW 3. Di wilayah Hermon, di rumah keluarga T. Mungkur Boru Silaban, bertempat di aula gereja. Di wilayah Jetun, di rumah keluarga Aca Boru Siagian. Alamat Kapling Rawa Bugel RT 8 RW 25. Di wilayah Efrata, di rumah keluarga M. Silain Boru Sitorus. Alamat Jalan Kalibaru Barat nomor 45 RT 2 RW 1. Di wilayah Nasaret, di rumah keluarga S. Simbolon Boru Naibaho. Alamat Perum Titian Asri Blok A1 nomor 8. Dihimbau agar setiap jemaat yang mengikuti pertanyaan wilayah agar membawa Bibel dan buku ND. Gereja tidak menyediakan acara seperti biasa. Bagian B, statistik dan firman Tuhan yang ditetapkan HKBP dalam 1 minggu dapat kita lihat dalam warta jemaat. Bagian C, jemaat yang berulang tahun. Jumlah jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini sebanyak 20 orang. Parhalado dan jemaat mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita diambil dari Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bagian D, warta keuangan. Laporan keuangan gereja dapat kita lihat di warta saldo kas keuangan gereja per tanggal 23 Juli 2023, kuria dan diakoni Rp137.648.317. Pembangunan dan perawatan Rp12.932.120. Transistoria Rp9.825.000. Sarana jalan dan parkir Rp40.176.200. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan. Demikianlah warta jemaat dalam 1 minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang meneguhkan dan membekali hidup kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis tertulis dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Jemaat Tuhan, saya akan membacakan bagi kita, kiranya Abang Inang, pemuda-pemudi boleh mendengarkan dan menghayati firman ini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, ada statement atau perkataan yang harus kita telaah dan kita pikirkan seperti berikut. Tidak akan ada langkah yang ke-1000 jika langkah pertama tidak pernah diayunkan atau dilangkahkan. Sekali lagi, tidak akan ada langkah ke-1000 jika langkah pertama tidak pernah diayunkan atau dilangkahkan. Berarti langkah pertama sangat menentukan. Berarti langkah pertama, hal yang paling mendasar itu sangat penting. Dan dalam kehidupan ini juga hal yang kecil sangatlah penting. Hidup kita ini tidak selalu berbicara hal-hal yang besar. Hal yang kecil juga sangat penting di hadapan Tuhan. Sekarang saya mau berinteraksi dengan Amang Inang, remaja Naposobulu yang ada di gereja ini. Coba lihat ke bawah. Ada enggak sampah? Kalau ada, ambil, masukkan ke tasmu yang mahal itu, kalau enggak ke jasmu yang mahal itu. Sudah selesai. Itu hal kecil di tengah-tengah bait suci yang kita imani Allah sedang berbicara saat ini kepada kita. Gereja kita, saya tidak salah mengatakan, gereja yang sering kotor setelah beribadah.
nama napu gereja merukil, marsak. Kita tidak pernah atau jarang sekali memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Dan saya katakan kembali kepada kita, hal kecil itu menentukan keberadaan kita. Hal kecil itu sangat menentukan kepribadian kita. Kembali contoh, pemuda-pemudi, jangan nunduk-nunduk dulu lihat handphonenya. Tuhan sedang berbicara bersamamu. Sebelum saya sampaikan cerita kedua, saya harus ajak semua yang hadir di gereja ini, pemuda-pemudi jemaat Tuhan yang datang ke gereja ini, kalian bukan penonton dalam beribadah. Kalian bukan penghibur dalam beribadah. Kalian adalah peserta dalam beribadah, yang sujud syukurmu hanya kepada Tuhan di atas mimbar ini, melalui firman Tuhan, melalui lagu pujian. Sekali lagi, ketika orang datang ke gereja, dirimu peserta ibadah. Jangan sia-siakan hidupmu datang ke gereja, kamu tidak menganggap dirimu peserta dalam ibadah ini. Bukan menonton tim musik, bukan menonton warta, liturgi, bukan menonton pendeta. Sujud syukur di atas firman Tuhan. Kalau HKBP jemaat Tuhan yang sudah masuk dalam kerajaan surga memikirkan dan mengimani ini, nggak ada lagi orang yang datang ke gereja main-main. Dia akan serius. Dia ikut peserta dalam ibadah itu. Dia tidak menganggap, dia tidak ambil bagian. Dia selalu meyakini, saya ke gereja turut ambil bagian, memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi tim musik juga, kalian sama peserta. Saya juga peserta dalam ibadah. Tidak ada Tuhan di tengah-tengah ibadah selain Tuhan Allah. Firman-Nya yang harus kita bawa dan kita dengar. Clear? Ketika kamu masuk ke bait suci ini, kamu peserta. Handphonemu matikan, kalau enggak buang ke tempat sampah. Karena kamu peserta yang harus memuji dan memuliakan Tuhan. Di sini ada perumpamaan seperti biji sesawi, hal yang kecil, buah atau butir yang paling kecil, jika ditanam akan bertumbuh dan bisa-bisa pohonnya 3 sampai 5 meter. Biasanya tumbuh di daerah Palestina. Hal kecil jika dibenarkan dengan benar, jika diberitakan dengan benar, ingat akan bertumbuh luar biasa. Kemudian perumpamaan tentang ragi yang diaduk dengan tepung 3 sukat, kira-kira 36 liter. Ketika itu diaduk, dia akan berkembang. Ini menyatakan bahwa kuasa firman Tuhan itu akan bertumbuh jika diletakkan di tanah yang baik. Kuasa firman Tuhan akan berkembang ketika hal yang menerima juga baik. Jadi coba kalian senyum dulu. Senyum jo hamu inang amang. Anggo pindah mutum mebigi hatani dia batau. Tanga dong be. Jika ada di antara kamu yang sekarang terkucilkan, teraniaya, ingat seperti biji sesawi. Jika kamu diam di dalam Tuhan, kamu akan bertumbuh. Ingat perumpamaan tentang ragi yang diadukkan dengan tepung, hidupnya akan bermanfaat dan berkembang. Kalau di Alak Batak, tapi nggak tahulah aku di Jawa ini ya. Kalau ada ubi kayu direbus, kemudian ditaruh ragi,
disebutlah itu namanya tape. Rasanya agak asam, ada manisnya, dan ketika kita makan kayaknya di kerongkongan kita kayak gitu, ada gasnya kan gitu. Nah, yang dikatakan Tuhan tentang dua perumpamaan ini, salah satunya adalah hal kerajaan Allah, hal kerajaan surga. Ketika orang yang datang ke gereja ini sudah dibaptis, dia adalah pewaris kerajaan surga. Dia adalah warga kerajaan Allah. Dan warga kerajaan Allah, cara hidupnya, cara berperilakunya harus sesuai dengan kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Jadi kita semua yang hadir di gereja ini adalah warga kerajaan Allah. Cara hidupmu harus sebagai warga kerajaan Allah, bukan dunia. Jangan pernah pisahkan. Jangan cuma di gereja kamu baik-baik saja. Unak kalau di gereja berjui dao, alai di luar bahira huda buban dan lain sebagainya. Tambui. Warga kerajaan Allah dimanapun dia, hidupnya harus menunjukkan sebagai warga kerajaan Allah. Contoh warga kerajaan Allah bagi pemuda-pemudi, hal kecil. Siapa kalau bangun tidur, dia langsung melipat selimutnya, membersihkan tempat tidurnya. Jangan-jangan habis bangun tidur, dia langsung beranjak ke kamar mandi, handuknya bisa koton di atas lemari, gantungkan baju kotornya entah di mana-mana. Tempat tidurnya ya seperti itu, nggak pernah dibaguskan. Ingat, hal kecil itu juga akan membentuk dirimu dan semangatmu menjalani hari-harimu. Jangan pernah sepele kepada hal kecil. Di perguru malua saya katakan, kalau ada masih perguru malua yang orang tuanya menyuci bajunya, berarti kamu dengan sendirinya membuat orang tuamu pembantu menjadi ART atau Simba, aku bilang. Kalau ada masih perguru malua yang tangannya sudah lebih, pemikirannya sudah mulai matang, masih mampu tidak membersihkan tempat tidur, tidak menyuci baju, tidak menyuci sepatu, itu sangat-sangat fatal. Sangat fatal. Karena itu akan membentuk dirinya ketika melangkah. Orang tua, ketika ada orang tua mulai anaknya dari bayi tidak pernah dibawa ke gereja, anaknya SD, SMP tidak bawa di gereja atau ke SMA, ingat itu sangat fatal. Dan air matamu akan bercucuran kelak ketika dia semakin beranjak dewasa, dia meninggalkan imannya, dia menikah dengan berbeda agama, dan hidupnya tidak mewujudkan sebagai warga kerajaan Allah. Yang kedua, berbicara tentang kerajaan Allah tidak bisa lepas dari pertobatan dan perubahan. Warga kerajaan Allah dia harus bertobat dan berubah setiap saat untuk hal yang baik. Tidak pernah stagnan, tetapi dia harus bergerak, pindah, melakukan hal yang lebih baik. Makanya gereja HKBP mulai tahun 162 tahun yang lalu hidupnya selalu berubah, bergerak ke hal yang baik. Contoh dari kuantitas. Dulunya warga HKBP Inangamang yang dibaptis sebagai warga HKBP cuma 2 orang. Namanya
Simon Siregas dan Jakobus Tapubulun, dibaptis Gerhard van Assel di Piaraja Tarutung. Karena hidup kita tidak mau stagnan, harus bergerak. Sekarang HKBP Harapan Jaya saja sudah hampir 555 kakak. HKBP saat ini secara umum hampir 5 juta jiwa. Jadi ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah, hidupnya tidak stagnan, tetapi harus bergerak lebih baik dan akan berkembang seperti ragi yang dimasukkan ke adonan tepung. Prosesnya tidak terlihat secara kasat mata, tetapi dampaknya sangat terasa. Perjalanan Yesus dengan keilahiannya menjadi manusia, satu orang. Kemudian dia memuridkan 12 orang. Setelah 12 orang dimuridkan, satu orang mengkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Kemudian ketika Yesus naik ke surga, yang 12 ini menjadi 3.000 orang yang dibaptis melalui Petrus dan Yohanes. Kisah para Rasul 2 kita baca. Selalu bertumbuh dan berkembang. Dan saat ini perhitungan umat Kristen di tengah-tengah dunia ini hampir 5,2 miliar. Di dunia, kita yang terbesar sebagai pengikut Kristus. Dan HKBP beda, pengikut Kristus yang percaya kepada Kristus. Artinya, biji sesawi, hal kecil itu jika ditanam ke tanah yang baik, dia akan bertumbuh dan burung-burung akan bermain dalam rantingnya. Artinya ketika ragi itu dicampurkan ke tepung, prosesnya yang tidak kelihatan, dia akan berkembang, berdampak. Lah itu sekarang yang ditekankan dalam minggu ini kepada kita. Setiap umat yang percaya, yang mendengarkan firman Tuhan ini, jangan pernah sepele terhadap hal kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu merasa dikucilkan, terlemah, terkecil dalam hidupmu, ingat, jika firman itu kamu terima di tanah yang baik dalam hatimu, kamu akan berkembang dan besar dan bertumbuh. Yang berikut, yang ketiga, hidup orang beriman harus selalu bergerak untuk hal yang baik. Seperti ragi yang ditaburkan, prosesnya tidak kelihatan, tetapi dia akan berdampak dan mengembang. Yang ketiga, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Ilustrasi untuk menyederhanakan khotbah ini adalah dari hal kecil di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin kita hampir 30% di sini masih yang dalam tahapan SMA dan perkuliahan. Jika kita melihat dosen atau guru mengajar di tengah-tengah kelas, satu orang, dia akan mengajarkan ide, pengetahuan yang baik kepada beberapa orang. Proses itu, satu orang yang kecil itu sendiri akan mampu berdampak kepada pendengar-pendengar atau siswa-siswa atau murid-murid, dan itu juga akan berkembang dalam kehidupan ini. Layaknya seperti itu. Harus bergerak dan lain sebagainya. Maka kita sebagai warga kerajaan Allah, kerajaan surga yang selalu berbicara tentang kehidupan rohani dan spiritual. Konvensi HKBP sekarang mengatakan kepada kita, pasal 4 tahun 1951 tentang kerajaan surga. Hanya Alkitablah awal dan akhir semua pemikiran, pengetahuan dan usaha yang di dalam gereja dan bagi setiap orang percaya. Kembali saya bacakan. Hanya Alkitablah awal dan akhir semua pemikiran, pengetahuan
dalam usaha di dalam gereja, dan bagi setiap orang percaya. Artinya, kita sebagai warga kerajaan Allah, awal dan akhir hidupmu harus di dalam naungan Alkitab atau firman Tuhan atau Yesus Kristus. Hidupmu tidak akan pernah terpisah daripada Tuhan Yesus Kristus. Awal dan akhir hidupmu harus berujung pada Alkitab, harus berujung pada firman Allah. Maka untuk itu jika ada pemuda-pemudi dan orang tua yang sampai saat ini belum rindu untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, buka hatimu dan pemikiran. Awal dan akhir hidupmu adalah Alkitab, tidak ada yang lain. Karena apa? Kamu warga kerajaan surga. Mulai kamu dibaptis, kamu warga kerajaan surga. Jadi jangan pernah bangga, jangan pernah merasa bahagia jika kita tidak rindu membaca Alkitab. Karena apa? Awal dan akhir hidupmu adalah di dalam Alkitab, di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, topik kita adalah beriman dan bertumbuh dalam Tuhan. Beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan, tentu prosesnya akan sangat amat luar biasa. Ada yang lambat, ada yang sedikit-sedikit cepat, dan ada yang cepat. Tapi pada umumnya proses pertumbuhan iman ini adalah lambat. Layaknya seperti anak-anak yang dilahirkan seorang ibu. Dia pertama-tama lahir berbentuk fisik hanya tangisan. Belum bisa melihat, belum bisa berjalan. Aneh juga kalau ada anak-anak, dia lahir dari rahim ibunya langsung punya gigi atau punya rambut. Heran juga kita kan? Proses beriman dan bertumbuh kita sebagai orang percaya juga demikian. Ada proses. Prosesnya harus dinaungi dengan membaca firman Tuhan. Maka kita pulang dari gereja ini, engkau yang beriman, mari bertumbuh bersama di dalam Tuhan melalui Alkitab, dan ingat perumpamaan biji sesawi dan ragi yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Lihat, hal kecil itu sangat penting karena tidak mungkin ada langkah ke-1000 jika langkah pertama tidak pernah diayunkan. Lihat ragi yang diadunkan dengan tepung, dia berkembang tanpa bisa kita lihat tetapi berdampak. Hidupmu juga harus demikian. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Engkau sungguh luar biasa, yang setia membimbing, mengajar kami, agar kami selalu memperhatikan hal-hal yang paling kecil, dan ketika itu ditanamkan di tanah yang baik, di hati yang baik, akan bertumbuh, berdampak yang baik. Demikian juga Engkau menginginkan hidup kami agar berkembang, tidak stagnan, tetapi selalu berubah kepada hal-hal yang positif, dan itu semata-mata untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kami mendoakan jemaat-Mu ini, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan pengertian, agar dalam segala hidupnya mengimani awal dan akhir hidup kami adalah di dalam Alkitab, di dalam Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu mengingat ini, mengimani ini, dan melakukan ini dalam kehidupan kami, agar kami tetap layak menjadi anak kesayangan. Berkati pekerjaan Amang Inang, berkati studi dari pemuda-pemudi yang masih kuliah atau sekolah, agar mereka boleh menyelesaikan itu dengan sukacita, memperoleh pengertian dan kepintaran, dan semuanya itu dipakai untuk mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Bila mana ada di antara jemaat-Mu ini, ada yang bergumul, berbeban berat karena pekerjaannya, karena hubungan statusnya,
karena ekonomi, karena keluarga, karena orang tua. Kami mohon Tuhan, kiranya Roh-Mu yang selalu menghibur, Roh-Mu yang selalu mengingatkan, dan Roh-Mu selalu memberkati mereka, agar apa yang boleh terjadi dalam kehidupannya mereka tetap setia, tidak terjatuh ke dalam dosa, tetapi melewati itu dengan penuh kesabaran, ketaatan, dan di dalam pengharapan kesusahan juga akan berlalu dalam kehidupan ini. Bapa di surga, berkati gerejamu ini HKBP Harapan Jaya, kiranya boleh bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkat bagi jemaat, bagi sekeliling, dan bagi bangsa ini. Biarlah kami semua pulang dari gereja ini melakukan hal-hal yang kecil untuk merubah karakter dan kehidupan kami, dan kami yakin itu akan berdampak dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan selalu bersyukur. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya.
di surga ku hidup serta bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, Allah milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.